Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Informasi penampakan harimau Sumatera di perbukitan Matai Aceh Besar dipantau petugas BKSDA. Stok darah di Rumah Sakit Biren menipis, komunitas pemuda setempat gelar donor darah. Puluhan miliar rupiah dana desa di Aceh Barat yang diduga disalahgunakan belum dikembalikan ke kas negara. Penampakan harimau Sumatera dewasa di sekitar perbukitan Matai, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar mengkhawatirkan warga. Apalagi satwa belang ini turun mendekati permukiman. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh telah membentuk tim dan memasang kamera pemantau. Upaya tersebut untuk memastikan keberadaan raja hutan ini sehingga bisa dihalau. Sejauh ini BKSDA Aceh belum dapat memastikan hewan yang terlihat petugas kebersihan lapangan tembak Rindam Iskandar Muda itu merupakan satwa yang dilindungi. Benar, kita memang menerima informasi dari teman-teman Denrindam terkait adanya kemunculan harimau di dekat lapangan tembak pistol eksekutif di Denrindam Matai. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, Balai KSDA membentuk tim bersama teman-teman Denrindam melakukan ground check ke lokasi yang dimaksud dan menemukan beberapa jejak yang dimaksud masih kita analisis, dan hasil analisis kita itu sebenarnya mengarah kepada anjing hutan karena pihak pelapor juga belum bisa memastikan bahwa yang dilihat itu harimau Sumatera. Untuk memvalidkan informasi yang dari hasil kita ground check kemudian laporan teman-teman Denrindam, kita juga melakukan upaya memasang kamera track ada di 3 titik. BKSDA harus menunggu rekaman kamera pemantau untuk memastikan pemilik jejak binatang yang terlihat tukang rumput. Kepastian penampakan harimau baru diketahui jika BKSDA telah mengantongi rekaman kamera beberapa hari ke depan. BKSDA juga memastikan jika foto dan video harimau yang beredar di sosial media bukan di perbukitan Matai. Informasi penampakan harimau di perbukitan Matai Aceh Besar disampaikan seorang tukang rumput agar warga waspada. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harga emas di sejumlah toko dan tukang emas Kota Langsa terus naik. Meski demikian, minat beli warga tetap tinggi lantaran dijadikan tabungan. Harga emas naik secara berkala selama sebulan terakhir. Hingga Selasa, harga emas perhiasan mencapai Rp4.500.000 per mayam atau setara 3,3 gram. Tingginya harga emas diyakini sebagai imbas kenaikan nilai tukar mata uang dolar Amerika terkait konflik Iran-Israel. Harga emas takaran 97% mencapai Rp3.950.000 per mayam. Perhiasan emas 70% hari ini dijual Rp1 juta per gram. Harga tersebut belum termasuk ongkos tempah. Penyebab naik turunnya harga emas itu terpengaruh dari konflik Timur Tengah, seperti perang Iran dengan Israel. Setiap ada penyerangan, harga emas naik per harinya 2,5% itu per hari. Ya, dari awal puasa itu sudah naik per harinya 2,5% per hari, dari harga 3.300.000 per mayam sampai habis lebaran Idul Fitri kemarin itu 4.050.000 itu harga tertinggi. Untuk pembeli di Kota Langsa ini cenderung lebih banyak yang membeli. Meski harga emas mahal, warga Langsa lebih banyak membeli emas daripada menjual emasnya.
Warga membeli emas sebagai salah satu cara untuk menabung. Ini harga emas berapa nih, Kak? 4.050.000 Kak. Kakak beli berapa maya? 3 Maya. Oh, kenapa beli, Kak? Untuk nabung aja sih. Emas telah menjadi incaran warga menyelamatkan nilai tukar uangnya. Meski harga emas mahal, mereka tetap membeli lantaran terjamin dan aman untuk investasi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Stok berbagai jenis golongan darah di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Fauziah Biren menipis. Kondisi ini mendorong komunitas pemuda peduli masyarakat menggelar donor darah yang berlangsung di alun-alun Kota Biren. Donor darah yang diselenggarakan komunitas pemuda bersama unit transfusi darah UTD RSUD Dr. Fauziah untuk mengantisipasi krisis darah. Aksi donor darah sengaja digelar di alun-alun Kota Biren untuk menarik perhatian warga. Kawasan ini merupakan tempat keramaian dan mudah dijangkau. Saat ini beberapa stok golongan darah kosong, apalagi selama Ramadan dan Lebaran permintaan cukup tinggi, sedangkan persediaannya terbatas. Kami selaku panitia berterima kasih kepada masyarakat sekitar yang telah mengapresiasi kegiatan tersebut, dan semoga kedepannya kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan rutin dan dapat membantu. Dan banyak keluhan dari UPD kekurangan darah dari UPD. Semoga para elemen dan para lembaga bisa bergabung untuk kegiatan donor darah ini. Stok darah di RSUD krisis, bahkan ada golongan darah yang tidak tersedia. Di Lebaran ini hampir semua stok menipis, malah bisa dikatakan kosong dalam beberapa hari ini, terutama golongan O, B sama AB. Ada dari pihak terkait yang lain yang mau menyumbangkan darah untuk membantu ketersediaan stok di kita tercinta ini, karena kan habis Lebaran kan banyak kasus, yang paling banyak KRL, kasus KRL. UTD RSUD akan menggalang dukungan semua pihak untuk bisa membantu mendonorkan darah demi kebutuhan pasien di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 1446 Hijriah terus dikebut. Sebanyak 98 calon jemaah haji CJH asal Aceh Barat Daya semangat mengikuti manasik haji yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Abdiya. Manasik haji yang dipusatkan di Masjid Pusaka Kecamatan Susoh untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Bimbingan manasik haji digelar selama 3 hari. Manasik haji selama 3 hari dibekali berbagai materi seperti praktik pelaksanaan ibadah haji, ibadah khusus, dan tentang cara menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Manasik haji berlangsung 2 tahap. Untuk tahap pertama dilaksanakan di tingkat kecamatan dari tanggal 22 sampai 25 April 2024. Sementara tahap kedua pada tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada Mei 2024 mendatang. Semoga kami beri lancar-lancar saja, dan semoga semuanya kami menjadi haji yang mabrur, dan harapannya lagi seluruh doa-doa dari masyarakat Abdiya untuk kami semua agar apa yang kami rencanakan itu berhasil hendaknya dan menjadi haji yang mabrur dan maksud. Amin ya rabbal alamin. Jumlah CJH asal Aceh Barat Daya bertambah dibandingkan musim haji tahun lalu. Pada musim haji tahun 2023 hanya 61 orang, tahun 2024 menjadi 98 orang. Tahapan yang kita laksanakan untuk persiapan keberangkatan jamaah, ini pelaksanaan manasik haji. Itu kalau dari kita Kementerian Agama ada 2 tahapan manasiknya. Ada manasik tingkat kecamatan dan ada manasik tingkat kabupaten.
Kalau manasik tingkat kecamatan ini sudah kita laksanakan dari tanggal 22 hingga tanggal 25 April. Itu full kita laksanakan dari pagi sampai dengan sorenya. Sedangkan untuk pelaksanaan manasik tingkat kabupaten itu kita rencanakan pelaksanaannya tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Mei. Yang insya Allah lokasi pelaksanaannya sudah kita rencanakan di Masjid Agung Baitul Ghafur Aceh Barat Daya. JJH asal Aceh Barat Daya bergabung dalam kloter 12 bersama jemaah Aceh Jaya dan Nagan Raya dan beberapa jemaah asal Kabupaten Aceh Selatan, Subulu Salam Aceh Singkil, Simelu, dan Banda Aceh. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Tiba. Kata singkat. Alhamdulillah.